Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fastabiqul khairat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Darur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat yang besar. Nikmat bukan sebatas uang. Nikmat bukan sebatas gambaran kita tentang apa itu kenikmatan yang kita gambar. Yang kita bayangin nikmat itu batas yang asik-asik aja. Padahal rezeki Allah kasih dikata fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang digunakan di situ kata mufrad. Mufrad itu ni'mat. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun kalian menghitung satu nikmat Allah saja, satu jenis nikmat Allah, enggak bakal kehitung. Allah enggak menggunakan di situ ni'am, jamak dari ni'mat. Fa in ta'uddu ni'amallah, enggak, tapi ni'matallah. Contoh Bapak Ibu, ternyata mata kita nih, mata ya, ini orang-orang fotografer, orang-orang pelaku visualnya, pahami nih. Warna kita berapa beda ini bisa mata kita. Oh dulu cuma tahunya merah, kuning, hijau, biru, hitam, pelangi. Sekarang putih aja tingkatannya banyak Pak. Warna putih. Saya peci sama surban putihnya udah beda. Baju-baju bapak-bapak, ibu-ibu nih mau kena Bu, putihnya beda-beda. Sampai dari warna putih itu sabun macam-macam. Sabun itu putih tuh. Tingkatan dari warna itu kekuatan mata gitu Pak. Bagaimana mata ini nikmat satu mata, lihat. Berapa miliar bentuk yang bisa kita lihat dari mata ini. Coba itu. Ya. Nikmat mata kita lihat, kita syukuri belum? Belum tentu Pak. Sampai dengan apa ya? Sampai dengan kelilipan. Nah, baru kita syukurin tuh nikmat mata. Betul Bu ya? Makanya kadang Allah itu menciptakan kenikmatan dan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Untuk apa? Dengan kejahatan itu kita memahami arti kebaikan. Dengan keburukan itu kita tahu namanya arti. Nah, yang kebaikan tadi. Kalau nggak digituin kita nggak ngerti. Kalau orang cakep semua Bapak Ibu, nggak ada yang jelek, maaf ya, nggak ada yang cakep juga, orang sama cakep semua. Kalau orang kaya semua, nggak ada disebut kaya. Maka emang harus ada orang miskin biar yang kaya kelihatan. Harus ada orang jelek, maaf ya, biar yang ganteng, yang cakep itu kelihatan. Nah inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Satu tuh nikmatnya. Seberapa kita syukur nikmat. Belum lagi nikmat kita dikasih kesempatan hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tidak lain buat kita. Lihat tetangga, lihat saudara, lihat teman. Tahun lalu masih sama kita duduk bareng. Ya Pak. Ada yang udah nggak ada lagi ya. Ini pimpinan kita kemarin Ustaz.
Ustaz Bambang, Masya Allah. Seminggu sebelum dengar beritanya, masih foto-foto sama saya ada pelatihan di wali kota tuh. Foto, lagi foto. Dia bilang, ini Pak Bambang rajin amat nyatet kali ya, pikir saya gitu. Dipoto semua, saya pikir nanti di rumah nyadur gitu ya. Saya pikir ya Allah pas dengar meninggal, ya Allah baru kemarin tuh latihan. Suka gitu Pak? Bu, kaget nggak? Baru sore ngobrol sama kita malam meninggal. Kaget nggak? Kagak usah kaget. Kalau sore meninggal malam ngobrol sama kita. Baru kaget begitu ya. Baru kaget begitu ya Pak ya. Nah, kalau sore kamu ngobrol malam meninggal biasa. Ketemu malam ngobrol lah, inti bukan udah meninggal tadi sore. Itu baru kaget. Ya, alhamdulillah, maka tidak lain kehidupan juga nikmat Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting lagi, lebih besar lagi nikmat iman dan Islam. Coba, bisa jadi kita tidur, ada acara keluarga, nginep di satu tempat, di villa kah, di pantai kah. Bisa jadi, wah saking hebohnya kita tidur malam di ruang mana, bangun-bangun kita bisa lupa tuh. Ini di mana ya? Suka gitu nggak? Di mana nih ya? Oh iya lagi di sini. Tapi nggak begitu urusan iman Islam kita Pak. Kita tidur nggak sadar, bangun-bangun kita nggak ingat. Mana kemarin Islam ya? Enggak, tetap masih ada. Iman Islam itu tetap bersemayam dalam hati, walaupun kita nggak sadar. Masya Allah, coba kalau setiap bangun tidur lupa agamanya, masuk Islam lagi pagi-pagi, setiap pagi tuh, bayangin ya. Nikmat Bapak Ibu, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Inilah yang membedakan antara Fir'aun dan Bilal bin Rabah. Fir'aun apa yang dia nggak punya? Ya, kekuasaan, pasukan, materi, wah, istri apalagi, ya, istrinya, semua punya. Cuman iman dia nggak punya, dihinakan sama Allah dan kehinaannya itu diabadikan. Al-yawma nunajjika bi badanika walitakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu, ya, badanmu diselamatkan. Diawetin tuh Fir'aun, padahal belum dibalsem, belum, nggak ada. Kalau orang meninggal kan dibalsem tuh, mumi tuh, ya, diawetin. Tapi nggak tahu itu sebelum meninggal apa diri kerokin dulu kali, balsem mulu badannya Pak. Ya, jadi pas meninggal awet. Padahal di laut yang kandungan garamnya tinggi banget, idealnya habis udah. Tapi makhluk Allah, ikan-ikan, binatang-binatang yang biasanya menghancurin tubuh-tubuh manusia itu, makhluk-makhluk ya, badan itu gak mau sama badan Fir'aun. Dan Fir'aun dijadikan tanda, ya, dijadikan pelajaran buat orang-orang setelahnya. Sampai sekarang Pak. Jadi kalau kita ziarah tuh, kunjungan ke Mesir Pak, ke Mesir, pasti ziarah ke Fir'aun, ziarah Fir'aun. Ya, ziarah Fir'aun ya. Kunjungan jangan ziarah. Kunjungan aja udah. Lihat tuh Fir'aun tuh, oh begitu nganga gitu ya. Bisa apa? Tapi bilang, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, coba apa yang engkau lakukan secara terus-menerus yang aku tidak tahu? Jelasin wahai Bilal. Bukan Rasulullah nggak tahu, tapi Rasulullah ingin membangkitkan pelajaran buat umat, buat teman-teman yang lain, buat sahabat-sahabat. Apa ya Rasulullah? Wallahi kata Rasulullah, aku mendengar ya gesekan-gesekan terompahmu, resek. Nah, Bilal nih di Sidratul Muntaha kedengeran Pak, Masya Allah. Ya, Sidratul Muntaha kedengeran suara terompahnya Bilal, khas tuh. Sayyidina Bilal jelasin, wallahi ya Rasulullah, tidaklah lainnya aku lakukan kecuali setiap aku batal aku berwudu, dan setiap aku berwudu aku sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Wah, beda. Orangnya masih ada di bumi, masih terompahnya udah kedengeran. Masya Allah, Sidratul Muntaha. Masya Allah. Ini iman yang membedakan Pak. Makanya nggak melulu uang nikmat, nggak melulu harta, tapi hal yang seperti ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wa syukurillah.
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita digolongkan bersama mereka di akhirat. Amin. Dan semoga kita diterima sama Rasulullah di haud telaganya Rasulullah. Haud yang kalau kita minum di sana telaga-telaga surga nih Pak. Kita minum sekali nggak haus lagi selamanya. Masya Allah. Ya. Mungkin sama kali kayak sini ya, kayak kali belakang nih ya. Kali gitu ya. Minum habis itu nggak minum-minum lagi di rumah sakit selebihnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin menyampaikan atau membacakan beberapa ayat dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang yang disusun oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab ke-10. Kita nggak belajar kitab ya, tapi mohon izin ya buka kitab enggak apa-apa ya. Belajar ya. Babun fil mubadarah ilal khairati. Ya. Wa hattun man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Jadi bab tentang motivasi kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Maka di sini di awal al-muallif meletakkan ayat Al-Qur'annya itu adalah fastabiqul khairat. Artinya bersegeralah kalian dalam urusan kebaikan. Berlomba-lomba, musabaqah. Sabaqah yasbiqu musabaqatan. Perlombaan. Musabaqah tilawatil Quran. Ini musabaqah amalul khair. Ya, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Ya. Nah, dalam urusan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kita itu bersegera. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bukan tentang melakukan, tapi tentang bersegera melakukan kebaikan. Seberapa segeranya? Nah, ini dia. Ya. Di hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian dalam urusan amal-amal soleh. Kenapa? Kenapa disuruh bersegera? Pesan beliau, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Bisa jadi nanti kalian akan mengalami sebuah masa di mana akan datang fitnah-fitnah itu seperti ada potongan-potongan yang terjadi di malam-malam gelap. Kalau ada potongan-potongan, serpihan-serpihan, bukan kertas mah putih, Pak ya. Udah serpihan kecil-kecil adanya di malam gelap, kira-kira kelihatan nggak begitu? Nah, fitnah itu yang akan kita temui nanti bisa jadi seperti ini. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW berpesan seperti ini. Kenapa demikian? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Bisa jadi orang itu karena fitnah yang nggak terasa, yang nggak disadari itu, bisa jadi dia pagi-paginya beriman, sore hari udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, atau kebalikannya. Bisa jadi dia itu sorenya masih beriman, pagi-pagi udah kafir. Bisa terbolak-balik. Saking apa, Pak? Saking begitu cepatnya, begitu tidak berasanya, begitu tidak disadarinya. Coba, yabi'u dinahu li'aradid dunya.
orang itu bisa jadi menjual agamanya untuk urusan dunianya. Ngelepas imannya untuk apa? Nggak apa-apa deh nyogok, yang penting dapat jabatan. Nggak apa-apa deh melakukan ini itu, yang apa-apa deh korupsi ini itu, nggak apa-apa deh begini begitu, ngelanggar ini ngelanggar itu, yang penting tujuannya ya bi'u dinahu, menjual agamanya untuk urusan dunia. Masya Allah, ya. Badir, bersegera kalau ada kesempatan kebaikan, segera aja. Karena saking ngerinya kita tentang gini-gini. Karena kalau udah banyak fitnah itu, orang baik tampilannya padahal niatnya busuk, kita nggak tahu. Atau bisa jadi keburukan yang jelas-jelas, fitnah yang jelas-jelas, tapi dikemas dengan cara yang kita nggak sadari. Bisa jadi gitu nggak Pak? Masa kampanye mah udah lewat ya, alhamdulillah ya. Bisa jadi apa aja kalau kampanye mah. Bisa jadi apa aja, ayat aja diartiin setelah dia dah, tergantung pesanan. Ya, masya Allah ya. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berbuat baik yang bersegera itu bagaimana. Satu waktu beliau sholat, memimpin sholat jamaah bersama sahabat. Usai sholat, beliau bergegas kembali ke rumahnya. Ini di kota Madinah, Pak. Jadi rumah Rasulullah SAW itu di samping masjid, Nabawi. Makanya orang nanya ya, katanya nggak boleh ada kuburan dalam masjid. Itu kuburan Rasulullah sama sahabat kok dalam masjid. Begitu Pak Haji ya? Ya. Emang yang mana duluan? Ya, makam Rasulullah udah ada di situ duluan, cuman masjidnya dilebarin. Ya, jadi adanya di sebelah depan itu. Ya, makanya di samping Rasulullah SAW bersabda, ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Area antara kamarku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Nah itu di raudhah itu. Di samping mimbar Rasulullah SAW ada mihrab. Nah, mihrab. Ya, mihrab beliau di situ mimpin sholat dan seterusnya. Bicara mihrab, kita yang punya kesempatan bikin mihrab, bikin Pak di rumah Pak. Perlu Pak Haji ya? Mihrab itu. Ya, itu satu tempat di rumah yang kita siapkan khusus untuk kita munajat sama Allah di situ doang. Gampang aja, nggak usah susah-susah bikin mihrab Pak. Nggak harus dibikin kayak gini gitu, enggak usah. Pojokan ruangan, kasih sekat, lemari kayak meja kayak apa, yang penting itu ruang depan itu nggak ada lewat sesuatu apapun, walau kucing. Gitu. Nggak tempat buat orang lewat-lewat, tapi juga jangan juga depan kamar mandi. Sholat ngadep kamar mandi. Gimana itu? Ya, ada tamu makan pete, ya. Wah, numpangnya di situ. Ya, jangan cari mihrab Pak. Mihrab, ini perlu dibahas nanti satu waktu Pak. Minta masalah satu ustadz yang mungkin mengajar di sini, bahas tentang mihrab. Seberapa penting mihrab tuh di rumah. Di surah Ali Imran kalau nggak salah tuh. Alam kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat hiya min 'indillah. Ya. Qalat. Jadi setiap kali Nabi Zakaria yang dititipin seorang wanita solihah, putri solihah bernama Maryam, si Siti Maryam itu bermunajat terus di mihrabnya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruangan Siti Maryam, dan Siti Maryam itu di dalam kamarnya itu ada mihrab. Setiap kali masuk ngelihat ada hidangan. Ini ada buah-buahan, ada makanan, dari mana nih? Ya Maryam anna laki hadha? Yam, dari mana ini? Ya. Dari Allah, ya Allah, dari Allah bilang Pak. Nabi Zakaria yang Nabi paham. Apa kata Nabi Zakaria? Apa kata disebutkan di Al-Quran? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan Thayyibah. Nabi Zakaria yang usianya 105 tahun
Istrinya 95 tahun, Bu. Mandul. Nabi Zakaria doa di mihrab, ya Allah berikanlah aku keturunan dari sisimu. Dari Allah minta kepada Allah, minta diberikan keturunan, miladun dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Hamil Pak istrinya. Oh, ya. Kita membuat satu tempat yang Allah, insya Allah turunkan keberkahan masih. Ya, kalau penjelasannya, ya malaikat akan turun di rumah kita situ, kurang lebih gitu. Ya, mihrab Pak. Jadi nggak usah gede-gede, harus diiniin, sering nggak juga. Ya, di kamar kita di pojokan, tapi bukan buat apa-apa itu tempat. Ya, udah itu aja deh. Bukan buat lewat-lewat, buat apa gitu. Ini menjadi, saya tuh waktu kuliah kita suka nginep di rumah kawan. Ada kawan ini orang tuanya Masya Allah, ya. Katanya satu waktu kita kalau nginep di rumah beliau itu pasti ini orang tuanya ngajak makan bareng-bareng sama keluarga. Mariung duduk bareng. Siapa yang nginep, siapa yang datang ke situ makan bareng. Dan yang uniknya, ini bapaknya udah punya cucu, bapak ibunya. Di depan anak-anaknya mereka, bapak ibunya makan sepiring berdua. Subhanallah. Itu saya contohin Pak, sama istri. Subhanallah. Benar Bu, makan berdua sepiring sama istri. Waduh. Begitu enggak Bu? Belum ya. Tapi kok ini kurang gede. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah hamil. Ya. Udah hamil 4 bulan, 5 bulan kita pulang, udah makan nih, udah lah ditinggal kita. Lapar katanya, hamil bawaan hamil. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panitia nggak ada minum apa? Ya, nah Bu, ya bercanda ya. Satu waktu Rasulullah SAW selesai sholat tadi bersegera bergegas pulang ke ruangan beliau di samping masjid. Sahabat bingung. Sampai-sampai Rasulullah ini bersegera itu ngelangkahin sahabat-sahabat tuh. Ya. Baina azhurina. Jadi di antara apa namanya? Pundak-pundak kami, kayak orang misi, orang-orang lewat gitu. Ya. Nah, sahabat bertanya-tanya, nih ada apa Rasulullah kok bergegas? Ditungguin. Ada apa ya? Nah, siapa yang mimpin zikir nih? Siapa yang buka nih pengajian nah gitu ya? Nggak ada pengajian gitu ya. Rasulullah apa ya ditunggu sama sahabat. Sampai beliau kembali lagi ditanya sama sahabat, apa gerangan yang membuat engkau tergesa-gesa wahai Rasul? Emang ngapa kau buru-buru? Gitu bahasa Depoknya. Ngapa? Beliau bilang apaan? Sesungguhnya di rumahku ada titipan emas buat disedekahin. Dan aku belum sempat membagikannya. Aku nggak mau emas itu sampai nginep. Subhanallah. Sampai nginep di rumahku mengganggu pikiran. Ya Allah. Segitu Pak. Segitu buru-burunya. Untuk urusan kebaikan jangan terhentar. Antar dah. Nyumbang masjid sedekah kalau banyak uang. Nggak usah nunggu banyak. Belum tentu masih hidup. Ya kan? Apa ada taruh. Apa bisa lakuin buat masjid? Tetangga banyak Pak. Mau lingkungan kita baikan, ya. Mau tetangga, mau saudara, mau anak yatim, mau kayak orang duafa. Apa yang bisa kita lakuin? Segera aja bagian. Ya. Ada orang kalau kita biasa kan ngundang masjid nih, ayo program gerebek masjid. Ada apa aja gitu ya? Gerebek masjid nih. Oh, gerebek masjid bukan geruduk lain. Geruduk mau bawa preman mau nyerang masjid, boy hati-hati. Gerebek. Ya, ajak jamaah rame-rame ngapain? Bersih-bersih apa yang bersih? Teras pojok-pojok apa yang dicat-cat sedikit ya. Apa sikat-sikat atas yang cawang-cawang. Lihatin deh, gerebek masjid rame-rame. Ambil bagian. Kenapa? Kita nggak tahu kapan lagi. Ada kesempatan kita wudhu di masjid. Wah, ini kok lantai kotor banget. Jangan rumah. Ambil sikat, kita aja yang bersihin. Ya, ada kotor begini nih, orang kaki nggak cuci nih, masjid teras kotor begini-gini. Udah itu kesempatan Allah kasih depan mata kita buat kita berbuat baik. Ambil pel lah, kebaikan kebagian kita dapetin. Karena daripada kita ngedumelin, mendingan kita melihat bahwasanya Allah utus tuh orang untuk kita mempunyai kesempatan berbuat kebaikan. Makanya debel kaki masuk ke masjid, jepret. Perasaan tadi udah dibersihin pagi-pagi nih. Ambil aja udah. Badiru bil a'malus shalih.
Seorang sahabat Rasulullah SAW satu waktu bang peperangan. Anda lupa perangnya perang apa ini? Ya, dia lagi nunggu perang nih, lagi megang korma, Pak Bu. Berapa biji korma nih? Kalau kita mungkin dibungkus ini, ya, bungkus. Habis kemarin dapat takjil di Masjidil Rahman, dikumpulin tuh ya. Mau perang dipegang tuh ya, mau perang dimakan atu-atu. Musuh udah di depan. Dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya perang sekarang, saya berjuang ini, kemudian saya terbunuh, di mana posisi saya? Anta fil jannah, kamu masuk surga. Kata Rasulullah begitu. Ngedenger surga Bapak Ibu, nggak ada waktu tuh nunggu korma habis, dilempar tuh korma, dia unus pedangnya, dia maju ke sono, dia membunuh musuh dan dia akhirnya terbunuh mati. Nggak ada waktu, kesempatan. Anta fil jannah, kata Rasulullah SAW begitu, kau masuk surga, langsung ambil kesempatan. Masya Allah. Ya, kebaikan-kebaikan yang belum tentu balik lagi. Kalau gitu nunggu perang yang besok lagi aja deh. Ya, kapan tahu, ya enggak? Kesempatan. Hadits lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon izin bacakan ya. Badiru bil a'mal salih. Badiru bil a'mali sab'an. Ada lagi sebuah hadits Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita apa? Bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datang 7 perkara. Umumnya kita dengar igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum 5. Ya. Apa itu? Ya. Sehat, masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, kemudian masa faragh, luang sebelum sibuk, kemudian masa hidup sebelum mati. Ya, ini lebih spesifik. Rasulullah SAW menjelaskan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Maksudnya 7 perkara apa? 7 hal ini pasti akan mendatangi kita, mana di antaranya? Pertama, ya. Apa? Hal tanzuruna illa faqran munsiyan. Emang kalian menunda-nunda pekerjaan baik itu untuk apa sih? Nungguin apa? Nungguin nanti sebuah kejadian kemiskinan yang membuat lupa diri. Kita nggak tahu nanti dapat rezeki banyak atau nanti kehilangan rezeki banyak. Kita nggak tahu nanti kesempatan apa lagi besar atau justru sempit paceklik. Kita nggak tahu, kemungkinannya begitu. Tunggu nanti sampai miskin dulu, kejadiannya akan terjadi bagi siapa aja. Melupakan diri. Au ghinan mutaghiyan, kata Rasulullah SAW, atau masa-masa suasana atau situasi kekayaan yang melampaui batas. Banyak uang, tapi lampaui batas. Banyak rezeki, tapi ini kata Rasulullah SAW, masalah umatku kalau urusan masalah ekonomi itu masalah terkecil. Kalau masalah urusan, aduh bingung nih, apa? Kontrakan, iuran, bayar listrik, anak sekolah, lain-lain sebagainya, angsuran, kan? Ya. Lah emang apa? Ya beginilah kalau gaji 10 koma. Wih, 10 koma, Pak. Habis tanggal 10 koma. Gaji 10 koma, Pak. Ya. Udah habis tanggal 10, tanggal 9 bayar ini, hari itu bayar itu, selesai. Tanggal di atas tanggal 10 udah nungguin itu. Sampai nunggu tanggal baru lagi ya. Atas tanggal 10 koma gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang masalah sibuk masalah begini-gini, sebenarnya kata Rasulullah SAW, itu masalah terkecil di umatku. Karena masalah yang besar nanti ketika urusan ekonomi udah selesai, itu masalah justru besar. Kenapa? Dia akan bermasalah dengan ego. Wah, nggak tahu gua loh. Oh saya begini, oh saya maunya begini. Masalah ego, Pak.
Masuk tuh, ya, umpan-umpannya iblis ke situ. Makanya kalau masalah uang, alhamdulillah masih dikasih masalah kecil tuh, ya, nggak berat ujiannya, ya. Au ghinan mutaghiyan, au maradan mufsidan. Kemungkinan yang terjadi berikutnya adalah penyakit-penyakit menular yang merusak. Kita berapa tahun lalu ngalamin tuh, Pak. Ya, orang punya HP juga takut keluar. Covid, Pak. Ya. Covid pakai C. Kalau Asmaul Husna, Khafid. Nah, beda ya. Allah, ada orang namanya Abdul Khafid, panggilnya Covid. Ya, serem amat. Khafid. Ya. Coba kita melihat di situ situasinya seperti apa. Orang makin banyak uang, makin takut. Ah, itu Covid. Ini disebutkan sama Rasulullah. 14 abad lalu, Pak. Kejadiannya kita ngalamin kemarin. Masya Allah, tuh 2 tahun keluar rumah, susah banget. Mau ngumpul sama orang biasa salaman. Ya Allah, salaman. Ya Allah. Sholat segera dibatas-batasin, Pak. Iya. Sholat digaris-garisin, ya Allah, kok kita jadi begini gitu. Maradun mufsidan. Penyakit yang merusak, penyakit menular. Ini kita nih. Tapi ada satu potensi lain, Pak, Bu. Ketika kita Covid kemarin, ada sebuah kemampuan yang muncul dalam diri kita. Apa itu? Kemampuan mengenali orang walaupun pakai masker. Iya enggak? Oh, si itu tuh, gitu ngomong. Tahu, padahal hidung sama mulutnya ditutup, mata doang. Hebat gitu ya. Kemampuan muncul. Ya, Covid, nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua dari peristiwa seperti itu lagi. Yang berikutnya, au haraman mufsidan, au haraman mufnidan, atau masa tua yang membuat lupa ingatan. Nunggu apain mau beramal? Nunggu tua, keburu, pikun, ingatan kurang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami tambahkan usianya, kami kembalikan kepada ciptaan awal. Balik lagi, gimana tuh? Ya, dikurangin itu penciptaannya. Tenaga atau dunia kuat, mulai lemah lagi. Ingatan kuat, mulai lemah lagi. Penglihatan kuat, mulai lemah lagi. Ya, diri kuat, mulai ya. Siapa yang Allah lebihkan usianya, maka Allah kembalikan pada awal penciptaan. Masya Allah, ya. Haraman mufnidan, au mautan mujhizan tadi. Atau bisa jadi terjadi adalah kematian yang tiba-tiba. Kita nggak tahu, baru mana yuk berangkat yuk, jebret, kedengeran berita innalillahi gini-gini. Lah, tadi lewat depan rumah. Nah, loh. Siapa kita nggak tahu, Pak. Ya, namanya usia. Usia manusia masing-masing beda-beda. Kalau kata Kiai Jainuddin MZ, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Kata beliau almarhum, ya. Tapi ada orang dikasih jatah sekian tahun, sekian puluh tahun, ada yang cuma harian. Ada orang nyampe 100 tahun, Pak. Di mana? Di daerah, ya bilang ya. Itu juga kira-kira, Pak, Bu, ya. Belum ada akte dulu. Itu bareng sama Belanda nyerang. Masya Allah, ya. Tapi yang jelas mungkin ada, katanya 110 tahun, macam-macam. Kita melihat orang sesepuh itu kan berjalan aja udah susah. Ya. Kita ngelihat orang tua kita di rumah misalnya, ada orang tua kita kenal, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, udah umur sekian, bangun tidur aja, Pak, nggak bisa langsung. Dia kayak kipas angin, nengok dulu sono, nengok dulu sini gitu ya. Baru bangun, ya, udah payah. Segitu cuman sekian puluh tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku, kata Rasulullah, antara 60-70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. 60-70 tahun aja berasa udah lama.
Kita masih nunda-nunda. Mautan mujhizan ini mengingatkan kita mati tiba-tiba itu kapan aja. Tapi yang kita pelajari, orang mati yang dikubur itu, tuh lihat kita sekarang. Makanya kalau kita nganterin orang ke kuburan, jangan cuma nganterin doang. Lihat kanan kiri di kuburan tuh. Jangan ceng-cengan terus sama temen. Kenapa? Kenapa ente ketawa? Ada nama ente tuh Japar. Namanya Japar. Wah gitu ya. Nama ente. Waduh. Ketemu lagi dinyari-nyari tuh nama ente sama ya. Mirip Bapak Ibu, tapi nanti akan nama kita beneran di situ. Apa yang kita lakuin di dunia di atas bumi ini terserah deh. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Sidina Ali. Hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu pasti mati. Tuh. Sombong-sombong di atas tanah, nanti dipendem lo di tanah, mau ngapain? Ya. Tapi Bapak Ibu satu hal, yang dikubur 1000 tahun lalu sama yang kemarin, sama yang minggu lalu, itu sama-sama sekarang nunggu. Yang meninggal pertama kali dulu, ya, zaman Nabi Adam sampai sekarang di mana mereka? Di alam kubur, Pak. Berapa ribu tahun tuh? Berapa ribu tahun kira-kira, Pak? Jadi masa kubur kita itu jauh lebih panjang. Mereka kapan dibangkitkan? Nanti bareng-bareng yaumul qiyamah. Hari kebangkitan, semua dibangkitin. Jadi apa yang kita lakuin di dunia ini tuh teman kita di kuburan nanti. Oh di akhirat nanti belum akhirat nih dikubur dulu. Berapa lama nggak tahu. Ya, berapa lama nggak tahu tuh di kuburan. Oh, ya. Makanya hidup itu bukan tentang lama-lamaan umur. Allah kasih rahasia, namanya ajal. Namanya ajal. Maka ajal itu ketika datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak maju enggak mundur sedetik juga. Ada orang bilang, begini, di tadi harusan bareng saya tuh, kalau enggak gitu kan dia enggak musibah, enggak meninggal. Enggak juga. Kalau udah ajalnya datang, coba kalau enggak dibawa di rumah sakit kemarin tuh di rumah aja, enggak kena gini, enggak meninggal. Enggak. Tetap aja meninggal. Karena ajal. Ada sebuah kisah yang terkenal di kalangan sufi, Bapak Ibu. Kurang lebih ceritanya ini adalah kisah di zaman Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman, Bapak Ibu ya. Seorang umat Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman tuh ketakutan sekali, terengah-engah aja. Wahai Nabiullah, tolong aku. Bahasa orang Depok, ngapa lu? Nah gitu ya. Ngapa kamu? Ada makhluk yang datang kepada saya dengan mata yang menakutkan, seakan-akan dia marah kepada saya, seakan-akan dia ingin mencabut nyawa saya. Terus urusannya sama saya apa? Gitu. Nabi Sulaiman kan salah satu umatnya itu bisa mindahin objek ya, teleportasi, dipindahin singgasana Ratu Bilqis yang lebarnya 12 meter, ya, lebarnya 12 meter, panjang ke depannya 8 meter itu, dipindahin sekejap mata. Terus kamu mau ngapain? Tolong pindahin saya, bawa saya kemana? Ke negeri India. Oke, pindahin. Nyampe India sekejap. Ya, nggak lama sosok itu datang. Bener nih. Engkau malaikat maut, dikenal. Engkau yang datang kepada umatku tadi dengan pandangan yang marah. Kata Nabi Sulaiman bertanya, benar wahai Nabiullah, tapi aku bukannya marah. Pandanganku bukan pandangan marah, emang begini adanya, gitu aja. Emang begini, tapi emang ditambah satu lagi, itu pandangan bingung. Bingung kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dia. Terus, cuman nih mandatnya, SK-nya keluar, suruh mencabut nyawa dia di India. Kenapa dia masih di Mesir? Tuh orang tadi lari kemana, Bu? Tuh orang lari kemana tadi? Ke India. Emang ajalnya di sono, ceritanya udah gitu. Ya, jadi coba kalau nggak digini nggak meninggal tuh kagak. Emang kalau udah ajal begitu. Ya, makanya orang meninggal itu bukan harus sakit. Orang sehat terus biar gini, enggak. Sakit begitu itu nggak mati banyak.
Ya, orang sehat langsung tiba-tiba mati banyak juga. Nggak harus maaf lah, harus tua dulu, banyak meninggal. Kita lihat sekarang, maaf ya, berapa banyak orang usianya nyampe 80 tahun, nggak banyak. 70 tahun, 90 tahun, makin sedikit lagi. Kenapa demikian? Itu bukti bahwasanya orang nggak nyampe tua udah pada meninggal. Kenapa? Buktinya orang tua di antara kita itu nggak banyak. Lihat sekeliling kita. Kenapa? Sebelum tua udah pada meninggal. Buktinya orang tua kita nggak banyak. Maka jangan terlena dengan masa muda. Baik, kita selesaikan dulu Bapak Ibu. Aduh Ji, pas banget Ramadan sih, bisa baik. Nggak ada lontong, nggak ada bakwan, teh juga nggak keluar ya. Allah karim. Ya alhamdulillah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang pertama tadi faqran munsiyan, kemiskinan yang melupakan diri. Ghinan mutaghiyan, kekayaan, ya, situasi kaya yang membuat melampaui batas, ya. Maradun mufsidan, penyakit yang menular, penyakit yang merusak, ya. Au haraman mufnidan, masa tua yang membuat lupa ingatan. Au mautan mujhizan, atau kematian yang tiba-tiba. Awid dajjal, yang keenam. Fasyarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu itu dajjal. Nauzubillah. Terus kita nunda-nunda gini gitu, nungguin apa gitu maksudnya Rasulullah? Nunggu dajjal datang dulu? Aduh parah. Sebaik-baiknya orang yang sengaku-ngakunya sekuat-kuatnya iman, ketemu dajjal, kufur Pak. Nauzubillah Bu ya, berdoa sama Allah. Makanya kalau udah dajjal datang tuh, nauzubillah, pesonanya Bu, pesonanya. Itu Pak, pesonanya dajjal itu membuat perempuan itu lupa diri. Pesonanya Pak, dia ngomong begini, dan dajjal itu datang bukan dengan situasi yang jahat, enggak, datang sebagai baik, nolongin orang, bantu. Masa yang sedikit dia datang itu semuanya fitnah, nauzubillah. Bahkan dia bisa menunjukkan kepada orang itu apa itu gambaran dunia, apa gambaran surga, apa gambaran neraka. Bisa orang diginiin matanya di tangan dia. Tuh, kamu mau lihat surga enggak? Kamu mau lihat neraka enggak? Wih, diem orang. Sampai ada orang yang merasa beriman kuat sekali begini, mau ngelawan dajjal. Oh gitu, kamu panggil sama dajjal orang tuanya yang udah meninggal, dibangkitin sama dajjal. Bangun nih. Orang tuanya ngobong sama dia. Nah, ikuti orang ini, dia orang baik. Gimana gitu? Yang datang jin. Berupa orang tuanya, nauzubillah. Ngeri Bu. Perempuan-perempuan itu sampai dengan lari pengen ketemu dajjal tuh. Kalau dalam hadisnya disebutkan, ikat perempuan-perempuan kalian, sampai begitu. Bayangin, itu masih ketemu artis Korea aja deh, bocah-bocah ya. Jangankan artis Pak, ngeliat telolet aja dijoget-joget anak kecil karena belum dajjal tuh, belum. Baru telolet doang tuh. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu datangnya itu dajjal. Al-Masih. Dajjal tuh Al-Masih Bapak Ibu. Sama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa disebut Al-Masih? Bahasa Arab masaha yamsahu itu mengusap. Nabi Isa ngobatin orang tuh diusap, kelar. Sembuh Pak. Dajjal juga ntar begitu, punya kemampuan, diberikan. Orang apa nih buta, diusap, melek, ikutin deh. Wah, berhutang budi pada Dajjal. Nauzubillah. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Hati-hati, jangan berharap ketemu Dajjal. Tapi ada satu tameng Bapak Ibu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya. Ini tameng kita buat ngelawan Dajjal, bukan ngelawan ya, bukan ngadepin, bukan. Tameng aja kita bikin, ya, terhadap Dajjal. Ajarin keluarga kita, anak-anak kita, ngapalin 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida, dan seterusnya. 10 ayat. Hafalnya udah kayak hafal Al-Fatihah kalau bisa Bapak Ibu. Ya, ada riwayat lain menyebutkan 10 akhir ada juga. Ya, tapi yang masyhur itu 10 ayat awal surah Al-Kahfi, itu tameng. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pesan Rasulullah SAW,
awis sa'ah, yang ketujuh, kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu lebih menyakitkan dan lebih mengerikan. Ini motivasi yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Untuk urusan baik jangan ditunda-tunda. Nah, satu pengalaman Bapak Ibu, alhamdulillah, tahadud binikmah. Ya, ada teman-teman kami ini kumpul kalau misalnya waktu kuliah, nakal sih Pak, nakal. Kadang bolos, nongkrong di mana, belajar antar aja. 10 menit, 15 menit mau keluar dosen, selesai baru masuk kelas, absen, biasa gitu. Tapi ada sebuah kebiasaan yang alhamdulillah Allah buat di kami ini apa? Kita sebenakal-nakal begitu, nakalnya paling main kartu. Minum alhamdulillah enggak, ngobat enggak alhamdulillah. Paling banter ngerokok. Cuman ada kebiasaan teman-teman ini, nah inilah ya. Walau senakal-nakalnya ntar kalau udah malam kita ratiban. Begitu Pak. Ada satu di base camp begitu. Ratiban. Ya. Ratiban alhamdulillah ya. Satu kesempatan begitu gitu. Subhanallah. Maka kemudian Al-Fakir berpikir, ya Allah ini kebiasaan kalau dijalanin terus enak ya. Siapapun kita udah nikah, udah berkeluarga, udah punya tempat, udah punya rumah, ini dilanjutin niat begitu. Ternyata habis nikah belum punya rumah. Ngontrak Pak. Akhirnya ngundang acaranya apaan kalau ratiban sebulan sekali aja. Nggak cukup ya. Emang kadang sih datang belasan orang, kadang datang cuma 4 orang. Terus aja. Dinasehatin. Bikin, nggak apa-apa walau di rumah. Bikin aja. Karena banyak kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu. Subhanallah. Betul Pak ya? Betul Pak Bu ya? Kebaikan apa aja yang bisa kita lakukan? Ingat apa? Sebelum datang 7 hal tadi. Ya, sebelum datang 7 hal. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga memotivasi kita semua untuk bersegera melakukan kebaikan. Bil khusus kita di bulan Ramadan ini sebagai pelatihan kita. Kebaikan dilipat gandakan, yang sunnah diganjar seperti pahala wajib, yang wajibnya dilipat kali 70 kali lipat daripada bulan-bulan lain. Kalau kita tidak termotivasi di bulan Ramadan ini, maka kecil kemungkinan kita akan termotivasi di bulan-bulan lain. Faman la khaira fihi fala khairalah. Yang tidak bisa mengambil kebaikan di bulan Ramadan, maka kecil kemungkinan dia mengambil kebaikan di bulan lain. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah kata. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya sangat menarik. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah tersebut. Amin. Saya ada satu yang cukup menarik tadi tentang kita belajar. Hanya yang kota yang tidak dimasuki belajar itu bekas tempatnya. Kalau saya bayangin belajar itu betulnya seperti orang seluruh dunia dimasuki, gimana cara masuknya? Allah. Kan sulit banget kita membayangkan semua tak bisa dimasuki selain jalan. Apa cepatnya dan berapa? Oh, kita cari banyak atau gimana? Atau kalau mungkin seperti sekarang yang kita alami itu ada suatu teknologi yang lewat internet segala macam. Apa itu sudah termasuk anak cucu belajar apa itu belajar seperti itu? Masya Allah. Masya Allah. Oh langsung aja Pak. Langsung aja Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ini om saya yang nanya. Ya, om saya. Ini Pak Om ya. Om dari istri. Alhamdulillah ya. Beliau kadang sholat di Istiqomah, kadang di sini. Mohon izin Om, Masya Allah. Jadi masanya Dajjal itu Bapak Ibu disebutkan 40 hari. Tapi kok bisa kemana-mana? Masya Allah. Bisa kemana-mana Pak? Ya. Kalau sekarang kita melihat dulu perjalanan nih, bayangin Mekah Madinah kurang lebih 500-an kilo. Rasul SAW berjalan itu seminggu
Sekarang berapa jam, Pak? Berapa, Pak? 2 jam kereta ya? Kereta cepat, Pak ya? Mana, Pak Ji? Kereta cepat. Perlu tuh ngerasain kereta cepat Mekah Madinah, Pak. Saya ngerasain pokoknya pules. Pules pokoknya nggak terasa. Ngerasain pas naik, pas lagi meriang. Ada jamaah dokter ngasih obat. Bisa kasih. Udah bener. Bangun udah. Enak banget nih kereta pokoknya. Pules. Itu dimensi waktunya kita bayangin. Wallahu alam seperti apa nantinya, tapi suasananya, Bapak Ibu pernah nggak merasakan satu situasi di mana orang itu mencekam? Contoh nih, ya. Satu hal, contoh doang ya, didatengin debt collector. Wah, duduk tuh orang depan. Aduh gimana nih? Aduh, terus rasanya tuh orang duduk, padahal nggak lama. Cuma perasaan itu hari, ya Allah nih orang kapan perginya? Perasaan lama banget ya. Nggak pergi-pergi, nih orang tiba-tiba mencekam begitu ya. Suasana yang seperti itu membuat seakan-akan waktu itu terasa lama. Suasana seneng, tiba-tiba kita ngerasain, udah jam segini aja, cepet banget. Itu kita menggambarkan situasinya. Bahwasanya situasi mencekam yang hanya 40-an hari itu, disebutkan 40 itu, segitu seakan-akan ini kapan berlalunya nih. Saking mencekamnya Bapak Ibu. Tentang tempat didatengin kemana, wallahu a'lam bagaimananya, tapi Dajjal ini adalah mewarisi kemampuan yang Allah berikan oleh iblis laknatullah. Apakah dia berpindah dengan cepat? Wallahu a'lam. Ataukah dengan ada teknologi nanti yang akan muncul memindahkan orang seperti itu? Sekarang baru pesawat, baru kereta. Wallahu a'lam. Tapi memang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat yang tidak dimasuki, bukan tidak ada datangnya, tidak dimasuki, tidak bisa. Dajjal masuk ke sana nggak bisa. Mekah Madinah. Jadi salah satu benteng gitu, kalau udah dengar Dajjal datang, sono dianjurin tuh. Yang kedua, kalau Imam Mahdi udah kelihatan, Imam Mahdi datang di sana, berangkatlah walau dengan merangkak. Masalahnya Imam Mahdi itu Pak, Imam Mahdi, dia lahir aja dia nggak tahu bahwasanya dia Mahdi. Sampai dengan dia dibayat oleh orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam dunia, baru dia sadar, oh ini Al-Mahdi. Nah Dajjal suasananya seperti itu. Apakah nanti akan dia datang ke semua kota? Wallahu alam, kota mana saja yang didatangi, tapi begitu mencekamnya. Tapi pasti siapa target dari Dajjal? Orang beriman Pak. Jadi Dajjal datang ke Israel nggak? Tahu deh. Udah jadi pengikutnya. Datang nggak ke negara-negara yang belum Islam? Apa keperluannya? Gitu ya. Karena dia cari pengikut dan untuk disesatkan. Masya Allah. Tapi tentang suasananya tadi mencekam begitu, terasa lama, padahal cuma sekian. Dan daya rusak Dajjal itu, apa yang sudah dibenahi oleh Imam Mahdi, segitunya. Kemudian diporak-porandakan kembali sama Dajjal. Maka Allah menurunkan kembali Nabi Isa yang Al-Masih juga. Masih melawan Masih. Ya, disitulah yang satu titisan iblis, yang satu pemberian dari Allah. Nanti ketemunya di sana, yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabiullah Isa bin Maryam. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari Dajjal ini. Ya Om ya. Insyaallah. Ya, wallahu alam, tapi kalau misalnya secepatnya apa, wallahu alam. Apakah teknologi, apakah kemampuan diberikan, dia bisa teleportasi, sini ada, ntar ke sono, ntar ke sini, wallahu alam. Tapi kalau saya digambarkan begitu, tentang suasananya gitu. Sama juga orang sakaratul maut. Kalau orang baik, dia ngerasain sakaratul maut itu dengan senyum. Tapi kalau orang, nauzubillah ya, orang su'ul khotimah, akan diperlihatkan malaikat tuh. Amalan dia dan tempat dia seperti itu. Yang terjadi dia itu melotot, wah saking takutnya, ngeri. Suasana seperti itu. Nah, makanya digambarkan suasananya kayak gimana? Ketika kita didatengin debt collector. Suasananya mencekam ya. Allah alam. Mungkin itu, mohon maaf. Ya, insyaallah.
Ada satu lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya belum tutup. Ibu ada Bapak. Ibu. Oke ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang materi rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memberikan penjelasan Ustaz, bagaimana tentang kalangan yang suka mengkopas wajah. Bagaimana penjelasan Ustaz, dan apakah boleh mengoplas ya di mengalami kecelakaan di sekitar wajah diperbaiki, itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oplas itu operasi plastik, ya Bu ya. Operasi plastik kalau di Indonesia mungkin habis operasi ada tulisan Mas Pion gitu ya. Lion Star, Lion Star ya, operasi plastik ya. Yang diantara dilaknat oleh Allah adalah wal mughayyiru bima khalaqallah, wal mughayyiru khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ya. Ini orang ngerubah begini, ngerubah begitu, dasarnya apa? Ya. Oh biar putih, oh biar mancung, biar apa? Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya itu semua adalah pandangan kita aja. Seorang anak, ya, ada anak, mungkin anak sekolah dasar kali ya. Ini cerita anekdot aja ya. Anak sekolah dasar, masuk sekolah biasa, diledekin sama temen-temen, ya. Tapi dia kuat, sampai dipanggil sama temen-temennya apa? Si Black, si Black. Kenapa itu Pak? Kulitnya hitam, nggak kayak yang lainnya. Dia nanya sama ibunya, ibu, kenapa kulit saya hitam? Nah, ibunya jawab apa? Baguslah biar nggak cepet kotor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2000, Allah, saya jarang-jarang nonton TV nih kebetulan ya. Tapi kemudian saya lihat itu ada Miss Universe tahun berapa itu? Orangnya hitam. Tahun berapa itu ya? Kan ada ya tahun sekian ya, kan ada jadi bintang iklan tuh, produk minuman ya. Ya. Jadi Miss Universe tahun sekian. Udah mentok nih standar kecantikan itu. Ya, udah mentok, nggak bicara lagi putih, bicara lagi ini enggak. Udah yang kayak gitu akhirnya. Adalah tentang kita, persepsi kita terhadap keindahan, kebaikan itu aja. Kadangkala yang menggoda kita ini untuk merubah-rubah, bahwasanya kita mempersepsikan kebaikan itu di orang lain. Sehingga kita harus pengen bentuk kayak gitu. Padahal you are what you are, gitu aja. Engkau adalah engkau. Baiknya kita itu adalah kita, udah ciptaan Allah yang begini yang baik. Yang kemudian dirubah jadi begini, jadi begitu, itu maksudnya apa dulu? Kecuali sakit, kerusakan, contoh lainnya, orang sumbing, Bapak Ibu maaf ya, sumbing, ya kan? Kalau ngomong kan juga susah. Ya gitu, maaf ya. Naik angkot ya, naik angkot, bayar 2.000 dari sini ke terminal, ngomong mulu di angkot, kasih 2.000 ya. Penumpang yang belakang, bang kok itu dibiarin kasih 2.000, boleh aja, yang saya ini 5.000 kurang gitu. Kata supir angkotnya, amin kalau nyawab saya disangka ngeledek. Kalau nggak nyawab, tangganya ngeledek. Supir angkotnya sama juga. Nah, yang seperti ini boleh ketika ada sesuatu hal cacat ya, bibir sumbing atau orang yang dibolehkan seperti itu. Contoh juga ya, macam-macam yang mungkin ada kecelakaan membuat kulit apa-apa, itulah peran daripada operasi plastik. Coba kita lihat artis-artis, maaf ya, ada yang kita ini kan dari kulit hitam sampai kulit putih itu orang.
Ada artis dulu Pak ya? Iya. Dari hitam sampai kulit putih. Ini orang bisa berubah begini. Katanya operasi plastik berapa kali? Itu udah berapa merek sih itu? Ya, Mas Pion, Lenstar, apalagi Claris. Wah, semuanya itu ya. Mereknya udah macem-macem gitu ya. Karena ini nggak jadi, ini nggak jadi, ini nggak jadi gitu. Oh, terakhir di sini ada gagangnya. Oh, plastik gayung. Ya, itu Bu. Ketika orientasinya adalah pengen ini, pengen itu, melebih-lebihkan, itu tidak bentuk dia tidak puas dengan ciptaan Allah, atau ingin memperbaiki kerusakan menjadi baik. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa, karena seperti pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW ketika, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami memakai pakaian yang bagus? Pakaian kami bagus, tapi bukan maksud sombong. Jawab Rasulullah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan Allah menyenangi keindahan. Kalau orang yang di bibir maaf sumbing begitu, dibantu, nggak apa-apa. Kalau orang yang ada cacat, bekas apa, kulitnya bekas, maaf ya, oh luka bakar, kan susah balik itu Pak. Ya, bebekas. Yang kayak gitu-gitu keperuntukan daripada ini tadi. Ya. Maka operasi plastik yang kita lihat ini banyakkan itu adalah salah guna ya. Untuk hal syahwat. Hidung udah begini dimancungin lagi, akhirnya bengkok. Wah, enggak ya? Dagu udah begini dibelah jadi dua. Dibelah Pak. Nggak taunya terus. Wah, jatuh ya. Disuntik Pak Haji ya. Macam-macam begitu. Nggak puas Pak. Nggak mensyukuri. Maka untuk kita bersyukur itu memancing syukur kita, kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang-orang yang di bawah kita. Ini untuk urusan dunia. Bukan untuk urusan amalan, soleh bukan. Lihat yang bawah kita. Ya. Kita masih pakai motor begini, lihat orang masih pakai sepedaan. Ah, Ustaz, jangan begitu juga. Ngapa? Dia pakai sepeda, ente pakai motor. Sepeda dia mahal, Ustaz. 20 juta. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Sepeda sekarang mahal ya. Sepeda dia mahal. Oh iya deh, lihat yang jalan kaki deh kayak gitu ya. Gitu ya. Kita masih ngontrak, lihat tuh orang yang pakai kardus pinggir jalan, di kolong jembatan. Ya. Iya Pak Ji, ada tetangga saya motor parkir luar, sepeda di dalam. Itu sepedanya 20 juta Pak. Masya Allah, saya bilang, Masya Allah, benar-benar ya. Nah, jadi lihat tuh orang yang di bawah kita, jangan merhatikan ke atas. Kita pakai mobil apa nih? Ya, Carry, Avanza, syukurin. Lihat orang yang masih turun naik kendaraan umum. Jangan lihat, tuh Alphard, tuh tetangga beli Alphard. Jangan hasad. Hasad. Ya, iri dengki. Iri dengki itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Tetangga beli AC, kita yang kedinginan menggigil. Itu iri dengki itu. Ya, Pak, iya. Tetangga beli AC, kita yang menggigil. Ya ngapa lu? Kedinginan? Enggak yang beli AC. Nah, kurang lebih begitu. Jadi melihat ke bawah, jangan lihat ke atas untuk urusan dunia. Ya, wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang seperti ini memancing kita ya, untuk mensyukuri nikmat Allah atas kita. Itu Bu, tergantung orientasi daripada oplasnya tadi. Ya, oplas ya. Mohon maaf, itu yang disampaikan Bu. Kira-kira gitu. Oh, satu lagi Masya Allah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ajar, saya teringat aja peristiwa ini. Jadi ada satu keluarga mau berangkat ke satu tempat, ketinggalan pesawat. Pesawatnya sudah terbang, dia baru masuk bandara. Kecewa luar biasa. Karena tinggal sudah hari sampai pesawat sudah keluar. Kecewanya luar biasa, lalu dia memutuskan pulang. Di tengah jalan dia memutar masih bisa ada dua ternyata diberitakan pesawat itu landing jatuh, semuanya meninggal. Begitu melihat begitu langsung dia bahagia, loncat-loncat. Untung saya naik pesawat. Tapi
Saking bahagianya loncat-loncat. Jadi betul, kalau memang sudah waktunya meninggal, ya tidak harus disekolah. Ini peristiwa juga yang berikutnya gambaran tentang derajat. Tadi itu abstrak. Kemarin saja 2 tahun kita di Bangkok. Kita nurut, dulu sholat, pakai jalan, ikut, disuruh pakai masker, ikut, disuruh di apa namanya di suntik, ikut. Segitunya Bapak Ibu. Tapi ada pelajaran menarik dari seorang atlet yang namanya Kopi. Dia bukan Islam, tapi dari Serbia. Dia tidak mau disuntik apa namanya vaksin itu. Bahkan ketika dia mau tanding di Australia yang mensyaratkan atletnya itu dia lebih memilih mundur. saya tidak ikut saja. Lalu dia juara dunia waktu itu dia tidak ikut. Sampai hari ini dia divaksin dia sehat, nggak meninggal juga. Jadi masalah keyakinan sebenarnya. Baru diberikan corona yang segitu saja, dunia sudah dikuasai. Kita tidak tahu siapa yang punya energi. Dan kelihatannya ini kan baru testbed aja. Nah, teknologinya kan makin canggih. Sekarang itu penelitian ada ada lalat yang kayak bionik itu pembuatannya itu. Bionik itu kan buat cukur saudara lupa. Alat itu dimandulkan. Jadi lalat itu walaupun kecil kan punya alat reproduksi dimandulkan. Ketika dia kawin dengan lalat-lalat yang lainnya, lalat-lalat yang lain itu ya tidak bereproduksi karena yang menghamilinya itu yang mati. Segitunya teknologi bisa menciptakan yang kecil saja bisa. Gambaran saja seperti sekarang betul juga kita lihat iman-imannya ya. Kalau iman-iman kita tipis, jangankan yang tipis yang sudah bagus juga ketika melihat uang, kan kita bisa belajar. Dulu ngomongnya A, sekarang jadi gara-gara jabatan. Saya kira itu juga gambaran belajar hati. Iman apapun, sehebat apapun, sekiai apapun dia, kalau memang Allah mengatakan dia akan jadi sebuah khotimah, kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang amin. Kalau habis sholat biasanya juga ngomongin ujungnya itu ya Allah kalau kita masih ditajam. Jadi masihnya bukan ada dua ya. Ada masih yang ajar, ada masih yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu sekalian, cukup pokoknya ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita menghadirkan hati kita, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita dalam ibadah dan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan pemahaman yang baik. Semoga Allah lahirkan dari kita keturunan-keturunan soleh dan solehah, keturunan-keturunan cinta Al-Quran, dan semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Iya kan. غير المغضوب عليهم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم أحسن مما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hah?